Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita dapat mengenal Tuhan, yaitu melalui firman-Nya. Dan itu terdapat di dalam perjanjian lama. Dan pada puncaknya firman itu menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus itu berfirman, dan kita boleh mengenal Dia. Oleh karena itu, marilah kita lebih tekun merenungkan firman Tuhan, supaya kita semakin mengenal Tuhan yang mengasihi kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kita tidak dapat menyangkal bahwa siapa yang berbicara kepada kita memberikan impact kepada kita yang mendengarkannya. Bukankah itu pengalaman kita? Namun pernahkah saudara mengalami berbicara dengan seseorang di institusi tertentu karena memang saudara ada kebutuhan di sana, dan saudara tidak mengetahui bahwa saudara sedang berbicara kepada seseorang yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi di institusi tersebut? Namun saudara berbicara dengan sikap yang tidak patut, seakan-akan orang tersebut saudara pandang sebelah mata. Kemudian ketika ada seorang memperkenalkan siapakah orang tersebut kepada saudara, bagaimana sikap saudara? Saya percaya sikap kita akan berubah setelah kita tahu dengan jelas siapakah orang itu. Saudara, saya percaya sikap kita bisa berubah. Bagaimana ketika kita mendengar Tuhan berfirman kepada kita? Saudara, seringkali kita kurang menghayati dan menginsafi betapa besarnya Tuhan kita, betapa dahsyatnya Tuhan kita, betapa kudusnya Tuhan kita. Sehingga kita yang mendengar firman Tuhan, tidak sedikit pun ada kegentaran kepadanya. Saudara, marilah kita selalu menginsafi betapa besarnya Tuhan dan betapa dahsyatnya Tuhan. Sehingga ketika kita membaca firman-Nya, kita dengan gentar di hadapannya. Saudara, mari kita membaca Ulangan, pasal kelima, ayat 23 sampai 33. Ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita, sementara gunung itu menyala, maka kamu, yakni semua kepala sukumu dan para tua-tuamu mendekati aku, dan berkata, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini, telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia, dan manusia itu tetap hidup. Tetapi sekarang, mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami. Apabila kami lebih lama lagi mendengar suara Tuhan Allah kita, kami akan mati. Sebab makhluk manakah yang telah mendengar suara dari Allah yang hidup, yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti kami dan tetap hidup? Mendekatlah engkau dan dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita, dan engkaulah yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka kami akan mendengar dan melakukannya. Ketika Tuhan mendengar perkataanmu itu, sedang kamu mengatakannya kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah kudengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu. Segala yang dikatakan mereka itu baik. Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan Daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Pergilah, katakanlah kepada mereka, kembalilah ke kemahmu. Tetapi engkau, berdirilah di sini bersama-sama dengan aku. Maka aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang harus kau ajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup, dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Musa mengisahkan pengalaman bangsa Israel berhadapan dengan Tuhan, di mana mereka mendengar suara Tuhan, dan mereka memohon agar Musa saja yang mendengarkan Tuhan berbicara,
Dan Musa kemudian yang menyampaikan kepada umat Tuhan, karena mereka sangat gentar berhadapan dengan Tuhan. Ternyata permohonan itu berkenan di hati Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, kita ini patut selalu menginsafi akan kemahakudusan, kedahsyatan, kebesaran Tuhan, sehingga kita senantiasa memiliki hati yang takut akan Tuhan, yakni kegentaran akan Dia, beriringan dengan percaya kepada firman-Nya untuk mentaati sepenuhnya di dalam hidup kita. Saudara, firman Tuhan mengatakan demikian, kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan Daku, dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Saudara, Tuhan memerintahkan Musa untuk mengumpulkan umat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, dan mendengar suara Tuhan. Dan ternyata, saudara, setelah peristiwa itu belum juga selesai, umat Tuhan sudah mengalami kegentaran luar biasa karena kedahsyatan Tuhan. Dan mereka mengatakan kepada Musa bahwa mereka tidak perlu berjumpa dengan Tuhan seperti itu. Biarlah hanya Musa saja yang mendengar perintah Tuhan. Nanti melalui Musa menyampaikan kepada umat Tuhan. Saudara, ada sebuah kegentaran yang maha dahsyat yang dialami oleh umat Tuhan untuk berjumpa dengan Tuhan yang mau berbicara dengan mereka. Saudara, umat Tuhan setelah mengalami peristiwa itu, mereka mengatakan bahwa mereka akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Dan saudara, Tuhan berkenan atas permohonan mereka, karena Tuhan melihat hati mereka yang takut akan Tuhan, tekad mereka mau berpegang kepada perintah-perintahnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus belajar dari apa yang kita baca dari firman Tuhan ini. Saudara, Tuhan yang berfirman adalah Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha dahsyat. Sehingga saudara-saudara, kedahsyatan Tuhan itu haruslah kita sadari ketika kita datang kepada firman Tuhan. Saudara, ketika kita menyadari hal itu, maka kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kita memiliki hati yang menghormati firman-Nya. Kita memiliki hati yang gentar kepada Dia. Disitulah saudara-saudara, kita menyadari betapa besarnya Tuhan, betapa sederhananya kita, betapa kecilnya kita. Sehingga saudara, ketika kita boleh mendengar firman-Nya, saudara, kita menyadari kita mendapatkan hak istimewa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan saudara, pada saat yang sama itu, saudara, kita juga berkata, saya ingin taat kepada firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan yang berbicara adalah Tuhan yang mengasihi kita. Sehingga saudara, ketika Tuhan berbicara, Tuhan juga berbicara di dalam kasih-Nya kepada kita. Disitulah Tuhan memahami apa yang terjadi dengan umat Tuhan ketika mereka berkata, biarlah Musa saja yang menyampaikan firman itu kepada mereka. Karena mereka begitu gentar kepada kedahsyatan Tuhan itu sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus juga mengalami masa-masa yang dimana mereka tidak memahami apa yang Yesus katakan. Saudara, Tuhan Yesus mengerti hal itu. Dan Yesus berkata, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Itu terdapat dalam Yohanes pasal 16 ayat 12. Saudara, dari sini kita belajar bahwa Tuhan yang berfirman adalah Tuhan yang tahu siapakah kita. Oleh karena itu, saudara, hari ini Tuhan berfirman kepada kita melalui Alkitab. Dia tidak langsung berbicara dengan kita dengan segala kedahsyatannya. Namun, melalui kitab suci, Tuhan berfirman kepada kita. Namun, saudara, hal itu tidak mengurangi kedahsyatan Tuhan itu. Karena firman-Nya adalah firman yang berkuasa dan berotoritas. Dan saudara, Tuhan memahami dan mengerti ketika kita tidak begitu memahami firman-Nya. Dia memberikan kita Roh Kudus supaya mencelikkan mata rohani kita untuk mengerti firman-Nya.
Oleh karena itu, saudara, ketika kita menginsafi kemahakudusan, kedahsyatan, dan kebesaran Tuhan, maka ketika kita datang kepada firman-Nya, kita datang dengan percaya kepada firman Tuhan. Sebagaimana umat Tuhan berkata, biarlah Musa yang berbicara kepada kami, bukan Tuhan langsung berbicara kepada kami. Saudara, kita membaca Alkitab melalui orang-orang yang Tuhan pilih untuk menuliskan firman-Nya. Dan saudara, hal itu tidak mengurangi takut kita kepada Tuhan dan ketaatan kita kepada firman-Nya. Saudara, Tuhan mengasihi kita. Di situ Tuhan berfirman kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan menolong kami supaya kami memahami bahwa Tuhan memahami kami. Tuhan tahu seberapa kecilnya kami, seberapa hinanya kami, seberapa dahsyatnya Tuhan. Tetapi Tuhan, seringkali kami kurang menghayati dan menginsafi hal itu, sehingga kami menganggap remeh akan firman-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Tuhan, tolong kami ketika kami mendekati firman-Mu, kami sadar kami sedang menghampiri Tuhan yang maha dahsyat, maha besar, namun Tuhan yang mencintai kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.